punya anak, anaknya susah banget kasih tahu gitu kan, kayak suruh mandi malah kabur-kaburan, dibilang jangan lempar-lempar makanan malah justru dilempar gitu kan. Kadang emang bikin apa ya, bikin pengen meledak gitu kan, kayak pengen gitu kan. Ya tapi itulah dunianya anak-anak gitu kan. Kadang kita merasa kenapa nih anak nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Coba kita pikir-pikir lagi. Mungkin cara komunikasi kita ke mereka yang harus diperbaiki gitu. Dan buku ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan anak. How to talk so kids will listen, and listen so kids will talk. Yes, ini adalah buku karangan dari Adele Faber dan Elaine Maslish. Jadi buku ini udah internasional bestseller banget ya. Gue waktu itu lihat kalau nggak salah di Facebook gitu ya. Tapi waktu itu masih bahasa Inggris. Ya, gue rada susah untuk belajar dari buku bahasa Inggris karena otak gue kayak harus memproses 2 kali gitu untuk mentranslate dan untuk mendapatkan pesannya. Jadi akhirnya nunggu, dan sekarang udah keluar bukunya gitu kan dalam bahasa Indonesia, dan ini worth it banget gitu kan. Udah berapa cetakan, berapa ya, dia dari tahun berapa ya dia pertama kali rilis, dia kayak tahun 90-an atau tahun 2000-an dia udah rilis buku ini gitu kan. Tuh cetakan pertama emang baru 2024 gitu, tapi ini copyright 1980, afterwards 1999. Tuh udah sekian puluh tahun gitu kan, tapi masih worth it banget. 30 tahun berarti ya. Ya, udah worth it banget. Dan ini pasti sangat bermanfaat banget karena buku ini tuh ditulis ya berdasarkan pengalaman mereka ya sebagai ibu-ibu, dan mereka tuh kayak konselor gitu, kayak pelatih komunikasi keluarga gitu. Jadi mereka tahu cara menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter karena mereka mengalaminya langsung, dan mereka dapat cerita dari orang yang berbeda gitu kan. Jadi di buku ini kayak ada apa ya, kayak ada sedikit surat yang isinya curhatan orang tua mereka. Anak saya kayak gini, anak saya kayak gini, dan ternyata semuanya beda-beda gitu kan. Dirangkum di satu buku ini. Itu jadi buku ini apa ya, cocok banget buat orang tua, guru, atau siapapun yang emang berinteraksi sama anak-anak gitu kan. Mereka ngasih panduan gimana caranya ngomong ke anak supaya didengerin tanpa teriak-teriak, dan gimana dengerin anak supaya mereka mau terbuka sama kita gitu. Jadi mungkin kita dulu mengalami parenting yang enggak seperti itu gitu kan, tapi kita sebagai orang tua kita harus menerapkan metode parenting yang kayak gini karena ya zaman udah berubah ya, kita harus ngikutin perubahan zaman, apalagi sekarang Gen Alpha gitu kan, di era yang digital seperti ini. Peran orang tua tuh harus apa ya, harus melekat banget gitu, harus kalian utamakan gitu. Jadi ada apa ya, ada parenting yang zaman dulu yang bisa kita ambil, tapi ya kita sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang gitu. Jadi buku ini poin pertama itu dia ngajarin tentang mengakui perasaan anak. Jadi anak-anak itu punya perasaan tapi kadang terlalu cepat ngegas gitu kan, atau malah ngejudge gitu kitanya. Karena apa ya, karena ya itu kitanya nggak paham sama anak-anak gitu. Jadi ketika anak-anak mengungkapkan perasaan mereka, kitanya ngegas kayak apa sih, jangan kayak gitu, gini ya, karena mungkin kita ngerasa udah dewasa gitu kan, padahal mereka tuh sulit komunikasinya gitu. Jadi kita yang lebih dewasa yang harus lebih paham, harus lebih apa ya, ngikutin nih cara komunikasinya mereka kayak gimana gitu, kita pahami dulu gitu. Nah contohnya kayak gini, misalkan kata anaknya gini, aku benci sekolah, kita kan biasanya langsung jawab harus sekolah, orang penting gitu kan. Terus buku ini ngajarinnya kayak gimana? Nah buku ini ngajarinnya kita tenang dulu gitu, kita pahami dulu perasaan anaknya gitu, tanya dulu, oh kamu nggak suka sekolah ya, kenapa gitu. Nah jadi cari tahu dulu alasannya kenapa gitu. Dengan begitu anak bisa merasa dia didengerin, terus ya, orang tuanya ngerti perasaan dia gitu kan. Jadi mereka juga lebih tenang gitu. Jadi nggak langsung mereka lagi kacau kayak gitu terus lu tembak, ya udah tembak-tembakan aja ini orang tua sama anak gitu. Jadi tenang dulu gitu kan, tanya dulu kenapa gitu. Apalagi Gen Alpha tuh emang harus kayak gini banget gitu pendekatannya. Kalau misalkan lu tembak langsung tuh kayak wah udahlah gitu, nggak beres-beres nanti. Nah terus
Poin kedua, ganti perintah dengan pilihan. Jadi kalau anak disuruh langsung biasanya nggak mau dia. Jadi kita kasih pilihan dulu. Jadi supaya mereka berpikir apa ya? Ya ini harus pilih gitu, bukan harus melakukan kayak misalkan beresin mainannya sekarang gitu. Ya anak pasti pilihannya iya atau enggak gitu kan. Ya nggak mau gitu. Nah, coba diganti sama apa ya? Sama ya permainan inilah ya, permainan kata gitu kayak beresin mainannya mau nanti sesudah gosok gigi atau sebelum sikat gigi. Nah, jadi kan pilihannya cuma dua nih. Mau beresin mainannya habis makan atau sebelum makan. Nah, gitu. Kalau sebelum makan enak loh, jadi kamu beres-beres dulu, udah tenang baru makan gitu. Atau mau setelah makan, jadi setelah dapat energi kita beres-beres gitu. Tuh. Jadi kayak gitu sih sebetulnya gitu. Jadi anak-anak lebih apa ya? Lebih tertarik daripada kalian tiba-tiba nyuruh beresin mainannya gitu kan, ngelawan dia nggak gitu. Terus hindari label tuh, jadi jangan ngejudge anak-anak gitu kayak kamu nakal banget gitu, aduh kamu dasar pemalas gitu. Nah, jangan kayak gitu. Makin di labelin kayak gitu mereka makin minder, makin gak percaya diri, makin gak mau ngobrol sama kita, terus makin apa ya, makin berdiam diri dan akhirnya tertutup sama kita gitu. Jadi coba fokus pada perilakunya, jangan pada labelnya gitu. Contohnya tugasnya belum dikerjain nih, yuk cari cara supaya kamu semangat gitu. Jadi anak tetap merasa dihargai dan dibimbing gitu. Terus mendengarkan tanpa menggurui gitu kan. Kadang ya itu sih, kadang anak-anak tuh cuma pengen cerita doang, jadi nggak pengen diceramain gitu. Jadi kalau dia lagi cerita, sebel nih aku sama si A gitu kan, dia ngeselin banget gitu kan. Mungkin kalau kita gitu, iya kalau kita sesama orang dewasa kan kita bilangnya udah cari teman lain aja, nggak usah ditemenin yang kayak gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak jangan kayak gitu. Ke anak-anak kalian pahami dulu perasaannya. Waduh, pasti nyesek ya, apa sih yang kamu rasain gitu kan, dengerin kayak gitu. Jadi respon kayak gini tuh bikin anak jadi merasa papa pengertian nih, mama pengertian gitu. Jadi nanti dia mau cerita, mau terbuka sama kita gitu. Dan apa ya, dan koneksi antara anak sama orang tua juga jadi enak aja gitu. Koneksi satu sama lain, memperkuat hubungan lah antara orang tua sama anak gitu. Jadi buku ini nggak cuma teori, jadi dia banyak contoh dialog praktis juga yang bisa dipraktekin gitu kan. Jadinya ya hasilnya yang diharapkan rumah jadi lebih tenang, hubungan sama anak juga jadi lebih hangat, dan kita pun otomatis jadi lebih sabar gitu. Gue pribadi merasakan buku ini sangat bermanfaat buat gue. Jadi gue nggak perlu teriak-teriak sama anak gitu kan, nggak perlu pakai kekerasan fisik, no, itu sama sekali tidak dibenarkan ya. Jadi kekerasan fisik tuh sama sekali apa ya, nggak berguna gitu. Itu cuma membuat kita jadi takut. Jadi bukan respect ke orang tua, jadi takut aja gitu. Jadi harusnya kita sebagai orang tua tuh apa ya, dapatnya rasa hormat gitu, bukan rasa takut. Anak sama orang tua tuh kayak gitu. Jadi buku ini ngajarin gimana caranya buat sabar dulu, komunikasi aja perbaiki gitu kan. Jadi cari cara gitu. Nah, gue paling suka tuh kayak misalkan anak tuh kita ajak diskusi gitu. Jadi ada momen dimana orang tua sama anak stuck nih, nggak dapet gitu. Coba tulis gitu. Kira-kira kita solusinya gimana nih? Ada A, B, C, D, E gitu. Nah terus bahas tuh. Kalau A gini. Kayaknya nggak bisa deh, kita coret ya gitu. Coret. Terus menurut kamu gimana? Terus anaknya kan pasti jawab, aku nggak mau yang E gitu, karena gini. Ya udah kita coret. Sampai akhirnya nanti nemu satu yang terakhir, dan itu ya yang harus apa ya? Kita ya udah apa istilahnya? Ya udah ini aja ya deal gitu. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, buku ini buku tebal kayak gini harganya 149.500. Kalian bisa beli di Tokopedia gitu kan. Isinya menurut gua gampang banget untuk dibaca gitu, nggak membosankan karena dia ngasih apa yang ngasih gambarannya detail, terus secara percakapan juga, terus ada ilustrasinya juga gitu kan, yang simpel, yang ngajarin kita gimana caranya nih, contoh kasus gitu kan, nih kayak gini gitu kan, cara berbicaranya kayak gimana, yang baik yang harusnya kalian lakukan dan yang tidak harus kalian lakukan gitu. Nah, terus selain dikasih kayak gitu, kalian dikasih contoh juga nih, contoh soal gimana kira-kira cara kalian meresponnya gitu. Jadi buku ini ngasih teorinya, terus ngasih contoh ilustrasinya, praktiknya kayak gimana,
Nah terus yang terakhir, latihan untuk kalian menghadapi anak itu kayak gimana gitu. Bahasanya simple, bahasanya ringan. Menurut gue ini bukunya bagus banget dan wajib kalian baca untuk para orang tua supaya anak mendengarkan kalian dan kalian juga belajar cara mendengar supaya anak bisa mengkomunikasikan perasaannya dan hubungan orang tua sama anak juga jadi lebih erat, lebih hangat dan lebih apa ya? Lebih bonding lah gitu. Ya intinya kayak gitu. Oke, mungkin video kali ini itulah yang bisa gue review. Inilah buku How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.